Di suatu hari, di hari Sabtu sore, tepatnya pukul 5 sore, Aji sedang berjalan kaki dari kampus. Ya, untung saja jarak antara kampus dengan kosnya tidak begitu jauh. Dia berjalan kaki dengan membawa tas gendongnya. Ketika gontaian langkah yang rupanya tak bersemangat, mungkin capek, tapi rasanya ingin segera sampai kamar kesayangannya itu. Tiba-tiba saja ada mobil yang berhenti menghampiri Aji. "Mas, permisi mas, masjid sekitar sini di mana ya?" ucap salah seorang pemuda yang namanya adalah Wahyu, 23 tahun. Seketika Aji menatapnya. Mas, ucap Wahyu. Sontak lamunan Aji buyar. Iya mas, mas, 50 meter kan ada perempatan, belok kanan mas. Nah, di situ ada masjid, atau apa saya antar aja mas, ucap Aji. Oh boleh kalau gitu, silakan mas, ucap Wahyu. Ya, kini Aji membuka pintu mobil depan dan duduk di samping Aji, dan mobil itu berjalan menuju masjid. Masnya dari mana ya? Sepertinya bukan orang sini, ucap Aji. Oh iya mas, saya mahasiswa dari Jakarta. Ini habis ketemu dosen bimbingan skripsi, ucap Wahyu. Oh gitu, pantesan, ucap Aji. Masnya sendiri mahasiswa sini ya, ucap Wahyu. Iya mas, saya Aji, mahasiswa sini, mahasiswa semester awal mas. Nah, itu perempatannya mas, terus belok kanan mas. Nah, sampai mas, ucap Aji. Oh iya mas, makasih banyak ya, ucap Wahyu. Iya mas, sama. Oh iya, kok saya itu samping masjid. Mampir mas, silahkan, ucap Aji. Nanti saya sholat asar dulu ya mas, ucap Wahyu. Ya sudah, saya balik ke kos dulu ya mas, ucap Aji. Oh iya mas, saya mau sholat dulu, ucap Wahyu. Kini Aji menuju kamarnya, sedangkan Wahyu pergi ke tempat berwudu dan akhirnya sholat asar. Setelah sholat asar, Wahyu yang melihat di depan ada tumpukan Al-Quran, kemudian dia mengambil, lalu membuka dan membacanya. Namun, dari balik tirai ada seorang perempuan cantik yang sedang membaca Al-Quran dengan pelan di ruang jamaah putri di masjid tersebut. Kini mendengar suara Wahyu yang sedang membaca Al-Quran, dan justru dia menghentikan bacaannya. Suara laki-laki yang serak-serak basah dan ngebas itu kini merasa penasaran. Siapa laki-laki yang sedang membaca di ruang jamaah putra? Ya, perempuan ini adalah Safa, 22 tahun, mahasiswa yang satu kelas dengan Diki, teman laki-lakinya Aji. Meskipun tak terlihat, tapi dengan rasa penasaran yang kuat, hingga akhirnya dia ingin melihatnya. Namun, seketika, astagfirullah, apa yang saya lakukan? Kenapa saya ingin melihatnya? Ya Allah, ampuni saya hilaf. Suara lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Wahyu pun kini berhenti. Lalu Wahyu meninggalkan masjid tersebut. Namun baru bangun untuk meletakkan Al-Qurannya, tiba-tiba HP-nya berdering. Ya, halo, Assalamualaikum. Mah? Oh, iya mah. Wahyu ada di masjid nih. Tadi habis bimbingan skripsi dan sholat asar. Ya, belum makan mah. Ntar aja habis maghrib mah. Ya mah. Rencana nanti malam, kalau enggak ya besok pagi pulang ke Jakartanya. Iya mah. Waalaikumsalam. Tut. Kini Wahyu sedang duduk di depan teras masjid, berhadapan dengan mobilnya, sambil membuka HP. Sementara di balik tempat jamaah putri, Safa kini mengamatinya dengan seksama. Kenapa jantung saya berdetak begitu cepat ketika mendengar suara laki-laki itu? Dan kenapa saya juga merasa
pernah lihat laki-laki itu. Tapi di mana ya? Dan dia itu siapa ya? Bukannya tadi saya dengar kalau dia itu Wahyu ya, dari Jakarta. Astagfirullah, jangan-jangan laki-laki itu. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih. Kini, Safa masih berpikir dan mengingat-ingat dengan dugaannya yang dulu pernah terjadi padanya dengan laki-laki tersebut. Dan benar saja, ketika Safa melihat wajah muka itu dari balik jendela kaca hitam, dia melihat Wahyu. Laki-laki itu yang dulu 6 tahun telah merenggut kesuciannya, kini ada di dekatnya. Ya, rupanya Safa jadi ingat kejadian waktu kelas 1 SMA saat Safa pacaran dengan Wahyu, sehingga kejadian memalukan itu pun terjadi. Kini air mata pun membasahi pipi mulus wajah Safa. Ya, dulu Wahyu adalah pelajar SMA yang jadi marbot di salah satu masjid di tempat tinggalnya. Wahyu adalah seorang yatim yang ditinggal mati bapaknya karena kecelakaan. Namun, 3 tahun berikutnya, ibunya menikah dengan seorang laki-laki kaya yang kini jadi bapak tirinya. Di kos Aji yang habis mandi sore terasa segar dan dingin. Dia ingin pergi membeli nasi goreng di depan kampus. Namun, ketika mau membuka pintu kamar kosnya, hujan pun turun. Cekrek, suara pintu terbuka. Ya, hujan. Wah, alamat gak jadi beli nasi goreng ini mah, ucap Aji. Namun, di depan masjid, Aji melihat Wahyu yang sedang rebahan sambil membuka HP-nya. Ada rasa kasihan pada Wahyu, sehingga Aji memanggil Wahyu. Mas, mampir sini, hujan loh, istirahat sini, ucap Aji. Wahyu yang mendengar suara Aji yang begitu keras, serasa orang sedang berteriak, lalu menoleh pada Aji. Iya mas, makasih banyak, ucap Wahyu. Ayo sini, istirahat di sini aja. Sebentar lagi maghrib loh, nanti banyak orang datang. Tasnya taruh sini aja mas, ucap Aji. Wahyu yang mendapat tawaran Aji kini mulai bangun dan mengambil tasnya lalu pergi menuju ke kos Aji. Sini mas, masuk. Nah, tasnya taruh aja di meja belajar mas. Masnya istirahat dulu aja, ucap Aji. Wah mas, maaf ngerepoti, ucap Wahyu. Nih mas, minum teh hangat dulu biar nggak kedinginan. Barusan kebetulan saya bikin di teko teh hangat, ucap Aji. Iya mas, makasih, ucap Wahyu. Kini Wahyu meminum teh hangat pemberian Aji. Maghribnya kurang berapa menit mas, ucap Wahyu. Oh, sekitar 15-20 menit lagi mas. Mending mas istirahat sini dulu aja. Gimana mas, mau adzan di masjid kah, ucap Aji. Oh enggak, hehehe, hanya saja jadi ingat waktu SMA dulu kalau jam segini sudah siap-siap di masjid mas, ucap Wahyu. Oh iya mas, kapan balik ke Jakartanya mas, ucap Aji. Rencana malam ini, ucap Wahyu. Mas, besok aja mas, sekarang hujan besar. Mas malam ini istirahat aja di kosku, ucap Aji. Apa nggak ngerepoti kamu mas, ucap Wahyu. Oh enggak mas, sama sekali enggak. Justru saya senang sekali kalau malam ini ada temennya, ucap Aji. Namun Safa yang tahu kalau Wahyu sedang berada di kos Aji kini mencoba menghubungi Aji. Halo Ci, ini Safa, bisa minta tolong? Kamu minta nomornya si Wahyu yang sekarang ada di kosmu itu, ya? Ya makasih sebelumnya. Aji kini bingung dengan apa yang barusan didengar oleh Safa. Safa kenapa telepon? Terus kenapa minta nomor Wahyu? Oh, jadi ini namanya Wahyu. Tapi Safa tahu dari mana kalau Wahyu ada di kosku?
Ah, entahlah. Kenapa mas? Ucap Wahyu. Oh, nggak apa-apa, ucap Aji. Tapi kok bingung gitu? Ucap Wahyu. Oh, ini kakak tingkat, Salva, telepon, minta nomormu gitu. Kok dia tahu namanya? Ya, mas. Dan anehnya, dia itu tahu kalau kamu lagi ada di kosku, ucap Aji. Hah? Siapa? Salva. Perasaan aku di sini nggak punya temen atau kenalan yang bernama Salva. Dan nama Salva pun yang aku kenal itu temen SMA aku dulu, yang kemudian dia pindah sekolah dan nggak tahu kemana. Setelah kejadian itu, ucap Wahyu. Kejadian apa mas? Ucap Aji. Nggak apa-apa mas. Oh ini mas, nomor HP ku, dan kasihkan ke dia mas, ucap Wahyu. Oke deh mas Wahyu, ucap Aji. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.